1 kali 24 jam tertangkap tangan KPK terlibat kasus suap, ada perubahan mengejutkan yang diurai pihak Saipul Jamil. Ya, jika selama ini pihak Saipul kerap gahar berkelit, kini pasca Samsul sang kakak serta 2 orang pengacara Saipul, Kasman Sangaji dan Berta Natalia resmi dinyatakan KPK sebagai tersangka bersama oknum panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara berinisial R, pihak Saipul Jamil pun melunak. Buktinya ketika pihak KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat mulai dari rumah kakak Saipul di kawasan Tanjung Priuk hingga kantor tersangka R di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, alih-alih membela diri, pihak Saipul pun hanya menyatakan sikap kooperatif seperti berikut ini. Ya, kelanjutannya tetap kami akan kooperatif ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami akan kooperatif dan sementara ini sudah dilakukan tadi malam sudah dilakukan penggeledahan beberapa tempat yang berhubungan dengan perkara ini. Gitu. Ya di rumah klien kami satu, terus ada beberapa tempat yang berhubungan dengan ini. Kemarin sekitar pukul 15.30 WIB ada penyidik KPK datang memberitahukan bahwa status yang berinisial R sudah ditetapkan menjadi tersangka atas adanya atau sehubungan dengan adanya OTT di depan UNTAK. Karena itu mereka datang dengan maksud untuk melakukan penggeledahan di meja kerja orang tersebut. Ada 3 buah buku agenda kerja berikut dengan 1 CDR warna putih. Tapi saya tidak tahu apa isinya itu. Uniknya, proses penyidikan dan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dengan dugaan suap Saipul Jamil yang dilakukan oleh KPK itu pun konon menuai teka-teki. Pasalnya, jika pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara kekeh menyatakan bahwa oknum panitera pengganti berinisial R yang kini menjadi tersangka sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum Saipul, maka lain halnya dengan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan pihak KPK pasca penggeledahan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Bahkan kabarnya, dari penggeledahan meja kantor tersangka R yang terkuak memiliki rumah mewah di Indramayu, Jawa Barat itu terkuak sebuah bukti yang mengejutkan. Rumah pribadi panitera Rohadi yang berhalaman cukup luas di desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terlihat sepi. Nyaris tak ada aktivitas berarti menyusul kabar ditangkapnya pemilik rumah oleh KPK. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ruang kepegawaian hakim, ruang panitera pengganti dan panitera utama, KPK juga memeriksa laptop yang digunakan untuk mengetik amar putusan kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Saipul Jamil. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Saipul Jamil dijatuhi hukuman 3 tahun penjara setelah terbukti mencabuli anak di bawah umur. Mereka sempat tadi melihat, mengutak-atik laptop yang dipakai untuk mengetik konsep draft putusan. Itu urusan pribadinya, itu tidak ada hubungan, tidak terkait. Karena dia bukan panitera pengganti. Yang bersangkutan bukanlah orang yang ada keterlibatan atau terkait dengan perkara ini. Dan setelah mencuat ini berita, langsung ketua majelis mengumpulkan hakim semua, khususnya majelis dan panitera penggantinya. Semua dikumpulkan dan semua memberi klarifikasi. Apakah ada negosiasi jaksa dan hakim, ini juga masih dalam pengembangan, tetapi di dalam prediksi penyidik ini nanti akan mengarah uang itu apakah berhenti sampai dengan panitera atau sampai masih ada terusannya ke atas. Ini belum ada. Sampai saat ini kita belum ada untuk bisa membuktikan itu dulu, tapi masih di dalam proses pengembangan penyidikan. Namun jika tidak akan ada asap jika tidak ada api,
maka penangkapan Samsul kakak Saipul lengkap bersama kedua pengacara Saipul bukanlah tanpa ada alasan dari pihak KPK. Bahkan kabarnya, sudah lama pihak KPK memantau jalannya persidangan Saipul untuk memastikan apakah kasus pencabulan anak di bawah umur yang diwarnai tuntutan 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah dari jaksa itu syarat dengan usaha penyuapan atau tidak. Dan ujungnya, tepat 1 hari setelah Saipul mendulang vonis 3 tahun penjara, pihak KPK pun menangkap dan menetapkan kakak serta 2 pengacara Saipul, juga pihak panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus suap dengan dugaan untuk mengurangi masa tahanan. Bang, itu Ibu Ipa yang minta ya, Bang? Bang, itu duitnya itu Ibu Ipa yang minta ya? Sini, Bang. Diminta atau Abang memang inisiatif sendiri memberikan uangnya? Coy. Saya tidak pernah tahu ada uang dan saya tidak pernah ada komunikasi tentang uang dan saya hanya berkonsentrasi bagaimana membela Saipul Jamil di dalam persidangan. Semua yang berbicara tentang uang atau segala macam itu saya tidak pernah ada komunikasi dengan siapapun. Saya tidak pernah ada ketemu dengan orang, jaksa, hakim, panitera, tidak pernah ketemu saya. Tapi udah pasti nggak mungkin 1-2 hari. Jadi teknik taktis, mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini. Tapi yang pasti ada suatu peristiwa, ya, tindak pidana suap yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang berusaha untuk menurunkan putusan. Putusannya dengan segala macam cara dia lakukan bagaimana supaya bisa, karena tuntutan kita pun ya mungkin yang menginginkan ya, yang sangat rendah bahkan menginginkan 1 tahun. Jadi kalau dikatakan 1-2 hari ya enggak juga, Mas. Ini ada sudah barang tentu sebelum dalam proses sidang-sidang itu dilakukan, sudah dilakukan pemantauan oleh penyidik. Tak pelak tanda tanya besar pun mencuat. Mungkinkah Saipul begitu gigihnya berusaha berkelit dari hukum demi menghindari jeruji besi? Tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur di tengah heboh digalakannya hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Mungkinkah Saipul kebakaran jenggot hingga diduga rela menggelontorkan uang suap hingga 950 juta rupiah demi terbebas dari risiko hukuman berat? Entahlah, yang jelas pihak korban DS pun pernah merasakan betapa pihak Saipul Jamil begitu gigih berusaha berdamai dan mencari celah cacat hukum lewat cara-cara yang konon beraroma curang. Waktu itu banyak pertanyaan, saya mau cari popularitas atau makanya saya rekam ini untuk bukti gitu, kalau bahwa ada yang pernah datang ke sekolah gitu. Lebih dari 2 kali. Mereka buktinya, bukti apa itu? Ya bukti yang saya kasih ya cuma berupa data ya dari Dignas. Cuma itu aja bisa kasih. Yang kedua ya menyangkut masalah sikap kamu di sini. Terus sambil sekolah mau nggak mau saya jadi terlibat dan saya nggak mau. Saya nggak mau. Makanya saya bilang kalau masih ada jalan damai, didamaikan aja. Tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman, tidak ada yang dirugikan. DS juga misalnya trauma itu bohong semua, ya kan? Yang akhirnya kenapa juga di akhir dia ngomong sekarang sudah normal. Memang kan udah ketahuan sama kita dari awal juga. Pernah saya jebak gitu untuk ajak chattingan, ajak ketemuan sama saudara saya, sama ponakan saya, dia mau. Kan dia dari KPI pakai belang-belang itu, kemudian dia kan foto selfie. Dari mana trauma? Dari keluarganya SJ itu, ya, ataupun pengacaranya mengatakan, selalu mempertahankan bahwa SJ tidak bersalah. Kalau kita dengar sekarang terbukti, ya, apa yang dilakukan oleh yang kita dengar berinisial S itu, ya, nah atau kakaknya SJ katanya, ya, lah kenapa harus melakukan demikian? Menjalankan puasa sambil syuting bukanlah hal yang mudah. Tapi Jeff Smith, pemeran Romeo di sinetron Romeo dan Juminten, justru menunjukkan sisi unik berpuasa. Seperti apa Jeff menjalankan puasa di tengah syuting yang melelahkan? Benarkah demi dekat dengan Jeff, Naysila Mirdad juga melakoni puasa? Simak berita yang kami rangkai dengan kabar kasmaran dari Esa Sigit, pemeran Mermaid in Love dengan Stefani personil Elovi. Tentunya hanya di Hot Shot sesaat lagi.